Jumpa lagi dalam acara Indonesia Membangun. Pemirsa, potensi kelautan dan perikanan yang melimpah di Provinsi Sulawesi Barat tentunya menjadi modal utama dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat nelayan. Hal tersebut haruslah ditunjang ketersediaan fasilitas tangkap, distribusi, dan cakupan pemasaran yang luas. Namun demikian, minimnya sarana dan prasarana masih menjadi hambatan sebagian nelayan di Provinsi Sulawesi Barat. Dukungan modal kerja, serta keberadaan tempat pendaratan ikan yang representatif. Dari besaran kawasan pesisir dan potensi perikanan Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan daerah pesisir terluas dengan wilayah pantai sepanjang 415 km yang membentang dari Paku sampai Suramana. Perikanan Mamuju ditunjang pula sarana dan prasarana seperti pelabuhan pendaratan ikan, PPI di lingkungan Kasiwa, Kelurahan Pinangah, Mamuju, sebagai salah satu tulang punggung pemasaran dan pendistribusian hasil laut setempat. Beginilah suasana bongkar muat hasil perikanan laut di Pelabuhan Pendaratan Ikan PPI Kasiwa, Mamuju. Para nelayan Mandar yang datang tidak hanya dari Kabupaten Mamuju, namun juga berasal dari wilayah pesisir lainnya di Sulawesi Barat seperti Kabupaten Polewali Mandar, Majene, hingga Kabupaten Mamuju Utara.
Namun demikian, keberadaan PPI Kasiwah Mamuju ini tidaklah terlepas dari belitan permasalahan. Sarana pendukung seperti pabrik es balok dan stasiun pengisian BBM untuk nelayan SPDN yang berada dalam kompleks PPI ini belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh nelayan karena keterbatasan kapasitas. Es balok yang biasanya digunakan para nelayan untuk mengawetkan ikan didapatkan dari pabrik es yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Namun pabrik ini hanya mampu memproduksi es balok sekitar 300 hingga 400 batang dalam sehari dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan es untuk pengawetan ikan di tempat ini. Akibat keterbatasan es pengawet ikan, nelayan di tempat ini kerap merugi karena ikan-ikan hasil tangkapan cepat membusuk sehingga tidak layak lagi dipasarkan dan dikonsumsi. Untuk itu, pemerintah Sulawesi Barat rencananya akan membangun pabrik es balok dengan kapasitas produksi yang lebih besar sebanding dengan tingkat kebutuhan para nelayan setempat. Cuaca lihat ini Pak Kemarin dulu 3 hari yang lalu kan banyak ikan terbuang. Gara-gara apa? Gara-gara kekurangan es Pak. Tapi saya minta kalau ada dana Pak, harus kalau umpamanya dana TPI pabrik es harus dikasih masuk dana TPI pabrik es. Kehadiran solar packet diesel untuk nelayan SPDN yang berada dalam lingkungan PPI Kasiwah Mamuju dinilai cukup membantu dalam penyediaan bahan bakar minyak BBM khususnya jenis solar bagi para nelayan pengguna kapal bermotor. Walaupun demikian masih ditemui kekurangan baik dari kapasitas maupun sistem penyalurannya. SPDN yang dikelola Koperasi Nelayan KSU Mitra Kayu Langka ini dilengkapi 2 tangki penyimpanan dengan total kapasitas sekitar 13.000 liter. Namun demikian, terbatasnya kemampuan dana koperasi dan nelayan membuat pemesanan BBM dari depo Pertamina Parepare, Sulawesi Selatan ke SPDN Kasiwah Mamuju, Sulawesi Barat tersendat. Keadaan ini membuat pihak SPDN hanya mampu memesan BBM sekitar 8.000 liter dengan suplai sekali dalam seminggu. Apalagi jumlah kapal yang ada di PPI Kasiwah Mamuju tidak sebanding dengan persediaan BBM di SPDN ini. Akibatnya nelayan kerap kekurangan dan harus mengantri untuk mendapatkan BBM. SPDN ini Pak, cukup baik sama nelayan karena dia membantu kepada nelayan toh. Yang hanya keluhan kami itu Pak, sering terlambat karena disebabkan oleh konsumen kita itu karena tidak ada uang kontan kasihan. Jadi hari ini diambil, besok baru dibayar. Jadi itu terlambat mengirim kita, mentransfer uangnya ke Pertamina Parepare. Nah, masih kekurangan sebenarnya. Karena itu seperti ini ya, itu habis memang 1 hari itu. Tidak pernah kami menjual 2 hari itu. Habis memang yang 1 tangki itu 8.000 liter Pak. Meningkatnya harga BBM saat ini membuat pengeluaran sejumlah nelayan dan pemilik kapal membengkak. Kondisi ini turut mempengaruhi harga ikan di pasaran dengan kenaikan rata-rata hingga 50%. Walaupun demikian, keberadaan SPDN ini sangat membantu mengingat BBM jenis solar menjadi kebutuhan mendasar utamanya bagi para nelayan tangkap dan pemilik kapal bermotor. Permasalahan krusial yang kerap dialami nelayan membuat produksi sektor perikanan khususnya perikanan tangkap kurang maksimal. Pemerintah pun turun tangan langsung mengatasi permasalahan yang kerap dikeluhkan oleh nelayan.
Kabupaten Mamuju dengan garis pantai terpanjang di Sulawesi Barat terdiri dari wilayah pesisir yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari melaut. Salah satunya adalah Desa Sumare di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Desa yang dihuni sekitar 580 kepala keluarga ini, hampir 90% masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan tradisional. Namun, masyarakat nelayan di desa ini masih dihadapkan berbagai permasalahan klasik, seperti minimnya peralatan tangkap representatif, belum tersedianya SPDN, dan terbatasnya bahan baku pengawetan ikan, sehingga mempengaruhi produktivitas tangkap nelayan. Semakin bebasnya kapal-kapal pukat harimau atau panggae yang beroperasi di sekitar perairan Mamuju tanpa pengawasan, serta belum meratanya wilayah tangkap, semakin menyulitkan nelayan tradisional mendapatkan tangkapan. Keberadaan kapal-kapal pukat harimau di tengah rai telah mengeruk sebagian besar hasil laut di beberapa wilayah tangkap nelayan kecil. Selain itu, metode penangkapan cara ini memberi andil rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Itu masalah kendalanya. Kalau kita mau pergi di rompong dengan mancing toh, datang yang punya rompong, ya digaemi karena ya kita juga pindah. Karena kita juga mau marah, tidak bisa karena kita bukan rompong tak, ya tidak bukan apa-apa tak, gitu. Apalagi kira-kira permintaannya. Jadi kita mau melarang di sana mau gae, tapi kami yang kemauan itu hanyalah punya rompong. Maksudnya yang punya rompong itu? Jangan kan dia yang menyuruh itu Pak gae yang punya rompong. Jadi kita ini nelayan di sini mau marah toh, artinya mau melarang toh. Tidak bisa beromong apa-apa karena tidak ada rompong tak di sana. Mau kita berhitung masalah wilayah, tidak bisa karena wilayahnya Sumare kan berapa mil, 10 mil ditentukan. Nah, jadi kita di sini tidak apa-apa. Dukungan mesin kapal dengan kapasitas terbatas membuat sebagian nelayan Sumare hanya bisa pasrah mencari ikan di wilayah radius kecil. Selain itu, belum adanya unit SPDN yang mensuplai BBM ke nelayan di desa ini menjadi kendala para nelayan Sumare, utamanya nelayan pengguna kapal bermotor. Bahan bakar itu di Pertamina itu susah diambil, Pak. Artinya kalau sudah ambil sampai 2 drum sudah tidak bisa. Sedangkan yang kita pakai di sini ada 200 kapal. Yang jelas dalam satu hari itu pakai sampai 10 drum. Iya. SPDN belum ada, Pak? Oke, di sini? Iya. Belum. Jadi bagaimana sistemnya, Pak, kalau pembagian BBM ke nelayan ini, Pak? BBM. Iya. Artinya maunya kita itu ada di sini. Artinya SPBU terapun itu supaya bisa di sini lancar anunya itu. Tapi terkadang juga ada pengusaha di sana itu di sini turun di Pertamina, kita bikinkan surat pengantar dari desa yang bisa melayani masyarakat. Menyikapi permasalahan yang dihadapi para nelayan secara umum di Sulawesi Barat, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turun ke lapangan dan melihat langsung keadaan masyarakat nelayan. Hal tersebut ditandai kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke perkampungan nelayan Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sebagai salah satu bagian dari agenda kerjanya di Provinsi Sulawesi Barat. Didampingi Gubernur Sulawesi Barat Haji Anwar Adnan Saleh, Presiden Joko Widodo kala itu berbaur dan berdialog langsung dengan masyarakat nelayan Desa Sumare guna mengetahui kendala yang dihadapi para nelayan. Cuman sekedar tambahan
Berbagai permasalahan nelayan mengemuka dan menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya demi peningkatan kesejahteraan para nelayan tangkap di daerah ini. Masyarakat mengharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan pada umumnya di Sulawesi Barat dapat dicarikan solusi melalui sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta kesejahteraan bagi para nelayan yang sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan. Harapan masyarakat nelayan khususnya di perkampungan nelayan Desa Sumare, Mamuju sedikit banyak mulai terwujud. Hal ini terlihat dengan adanya bantuan berupa 70 unit mesin kapal dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk masyarakat nelayan desa itu hanya berselang 14 hari setelah kunjungan Presiden. 70 unit mesin kapal bantuan pemerintah pusat untuk nelayan Desa Sumare disalurkan melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Terdiri atas mesin kapal ukuran 26 PK hingga 33 PK. Menurut Gubernur Sulawesi Barat Haji Anwar Akhtar Saleh, bantuan ini diharapkan dapat membantu kegiatan nelayan dan meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Mamuju maupun Sulawesi Barat secara umum. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan saya mohon mintakan kepada masyarakat mendapatkan bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka. Ya, sekali lagi untuk kesejahteraan nelayan. Kenapa? Kantong-kantong kemiskinan kita yang terbanyak ini adalah di pesisir ini, dan saya bersyukurlah bahwa pemerintahan ini telah melanjutkan dan meneruskan apa yang sudah pernah ada, dan ini lebih konkret lagi untuk masyarakat nelayan kita. Sementara itu, upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan jaringan telekomunikasi di Desa Sumare turut membantu memperlancar akses komunikasi dan informasi masyarakat desa ini, utamanya dalam informasi perikanan dan maritim hingga perkembangan harga ikan di pasaran. Keberadaan mobile tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi seluler ini hanya sementara waktu hingga pembangunan tower BTS utama dengan jangkauan yang lebih luas selesai terrealisasi. Selain itu, kesulitan para nelayan Sumare memperoleh BBM solar bagi operasi kapal-kapal nelayan juga akan segera teratasi melalui pembangunan SPDN nelayan yang akan ditempatkan di wilayah perkampungan nelayan Desa Sumare, Mamuju. Kami berterima kasih atas nama masyarakat Sumare karena telah memasukkan bantuan seperti itu. Bahkan 2 hari sesudah di sini ada masuk signal. Iya, ada signal. Kemarin lagi Pak itu datang lagi tim mengukur ada tanggul 700 meter Pak. Untuk Pak Presiden katanya itu langsung, karena memang proposal kami itu minta di situ tanggul dengan tower dengan mesin. Alhamdulillah 2 ini sudah terrealisasi. Kemarin ada lagi yang mengukur itu 700 meter. Arah kebijakan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satunya melalui penguatan sektor maritim dengan keberadaan tol laut turut memberi angin segar bagi masyarakat Sulawesi Barat. Dalam perencanaan ini, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu titik wilayah pembangunan tol laut yang akan dilaksanakan pemerintah pusat ke depan.
Selain memperlancar hubungan antar wilayah, tol laut juga menjadi salah satu akses niaga, khususnya pemasaran hasil perikanan Sulawesi Barat ke luar daerah. Konsumsi ikan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, serta kandungan gizi ikan yang tinggi, diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan gizi masyarakat. Selain peran terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan serta gizi, sektor perikanan diharapkan menjadi sumber devisa yang signifikan bagi pembangunan. Penguatan wilayah perikanan dan kelautan nasional menjadi bagian penting dari fokus pembangunan pemerintah saat ini. Upaya ini diharapkan mewujudkan kedaulatan wilayah dan pangan bangsa Indonesia. Demikian Indonesia Membangun kali ini dan sampai jumpa.